juga ada kelompok, ada komunitas yang tetap ingin memisahkan diri, mendirikan negara dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 5 agenda prioritas ini tidak ada narasi yang menyebut operasi militer. Betul. Nah, kira-kira begitu. Ini semua adalah narasi yang bicara soal pembangunan dan kesejahteraan. Kita kan lagi rame juga anak-anak muda, bahkan publik masalah Papua gitu Pak. Jadi sebenarnya nih ada masalah Papua, terus ada masalah Iran, Palestina juga, terus ada masalah Israel sama Iran gitu-gitu Pak. Kira-kira tuh bagaimana sih sebenarnya posisi pemerintah untuk menyikapi itu? Apakah kita harus fokus ke domestik dulu, apa yang internasional dulu gitu Pak? Ya sebenarnya begini. Saya sih tidak mau menyebut Papua itu sebagai masalah ya. Tapi sebagai sebuah konsekuensi dari komitmen kebangsaan kita. Ya, gitu. Nah termasuk juga persoalan-persoalan internasional yang hari ini terjadi, itu kan mau tidak mau kita memberikan respon dan juga memberikan solusi. Itu dalam konteks juga sebagai bagian Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia lah kan kira-kira gitu. Jadi orang muda ini jangan melihat apapun sebagai masalah, tapi melihat sebagai sebuah bagian dari konsekuensi keberadaan kita sebagai bangsa ya, kalau kita bicara soal Papua, dan juga sebagai masyarakat dunia ya, kalau kita bicara soal internasional. Jadi sebenarnya ini kita tidak memilih mana yang prioritas segala macam, tetapi tentu sebagai pemerintah kita melihat semua dimensi ini secara proporsional. Dan tentu saja pemerintah kan juga punya mekanisme ya, apakah itu melalui pembagian di internal pemerintah ya, misalnya urusan luar negeri kan sudah jelas. Ada yang ngurusin kan, ya. Gitu. Nah, urusan domestik sudah jelas. Jadi tidak membuat dikotomi mana yang penting tidak penting, semuanya buat Indonesia itu penting ya, karena kita memang tadi punya komitmen kebangsaan, juga punya komitmen internasional. Nah balik ke masalah Papua ya, karena kelihatannya ini sesuatu yang selalu mengundang pro kontra ya di masyarakat. Anak muda bilang apa sih persoalannya Papua kan kira-kira. Padahal gitu. Karena kita juga tahu juga bahwa masalah Papua tuh dari tahun 1950-an sampai 63-an juga ya Pak, udah muncul gitu. Iya. Pasca Indonesia, Belanda ngasih Papua ke Indonesia gitu Pak. Sebenarnya bukan Belanda ngasih ya. Apa gimana sih Pak? Kalau bahasanya Belanda ngasih kan seolah-olah kita nggak ada berjuangnya Pak. Karena kan begini, Papua itu kan punya dimensi historis yang unik ya. Dan itu paralel dengan dimensi historis dari sejarah bangsa Indonesia. Jadi sebelum Indonesia eksis sebagai sebuah negara, wilayah yang hari ini kita sebut sebagai Nusantara ini, itu kan juga dikenal sebagai Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda itu dalam artian memang wilayah yang dijajah oleh pemerintah Belanda. Ya, nah karena dia ada di Selat Hindia, maka disebut sebagai Hindia Belanda. Nah pada awal abad ke-20 mulai muncul kesadaran kebangsaan. Ya, kesadaran kebangsaan yang itu manifestnya dalam bentuk Sumpah Pemuda ya, yang kita nyatakan sebagai bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, dan itu adalah Indonesia. Nah sehingga seluruh wilayah yang secara teritorial ini menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, maka pada saat kita memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia, otomatis itu menjadi bagian dari wilayah negara baru yang bernama Indonesia. Nah pada saat proklamasi itu terjadi dan kemudian proses awal kemerdekaan ini dibangun, kita kan juga tahu bahwa upaya untuk kembali menguasai Indonesia itu terjadi ya, yang disebut dengan agresi militer Belanda ya, waktu itu ada 1, 2, dan akhirnya kemudian berakhir di meja perundingan. Nah salah satu yang menjadi motif itu adalah keinginan untuk menjajah kembali kan, karena kita tahu setelah kita mendeklarasi kemerdekaan, deklarasi itu tidak diterima oleh Belanda waktu itu kan. Nah, namun melalui berbagai perundingan akhirnya kemudian diterima. Tapi satu yang pada waktu itu
tidak diterima atau belum diterima adalah wilayah yang kita sebut sebagai wilayah Papua. Nah, tapi kemudian kan ada mekanisme yang disepakati bersama oleh semua pihak ya, apakah pihak masyarakat Papua, pemerintah Indonesia maupun Belanda dan masyarakat internasional, yaitu melalui hak untuk menentukan pendapat yang disebut sebagai PPRA ya waktu itu. Nah, hasil dari PPRA itu menyatakan mereka berintegrasi dengan Indonesia. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebuah komitmen kebangsaan yang melekat hingga saat ini. Nah, jadi itu satu yang secara historis. Kemudian yang kedua juga yang penting untuk kita pahami bahwa sebagai sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak serta-merta dengan adanya PPRA dan kemudian integrasi itu selesai dari masalah ya, karena harus diakui juga ada kelompok, ada komunitas yang tetap ingin memisahkan diri, mendirikan negara dan seterusnya. Tetapi di sisi lain komitmen untuk menjadikan Papua sebagai bagian Indonesia dan memiliki hak yang setara dengan provinsi lainnya di Indonesia itu juga mengalami pasang surut ya, mengalami pasang surut. Nah, saya tidak bicara yang belakang, tapi saya bicara komitmen dalam 10 tahun terakhir ya. Nah, pemerintahan Pak Jokowi ini menggarisbawahi dua narasi besar untuk Papua. Jadi yang pertama itu adalah pembangunan yang bersifat Indonesia sentris. Nah, jadi Indonesia sentris itu maksudnya apa? Dimanapun selama dia disebut sebagai Indonesia, maka pembangunannya itu sama. Hak atas pembangunannya, hak atas kejahteraan sama. Ya kan? Nah, oleh karena itu, apa konsekuensi dari Indonesia sentris? Jangan sampai kemudian ada hal yang berbeda di Papua. Ya, misalnya dari sisi harga barang. Kita tahu ada gap yang berbeda karena persoalan transportasi dan segala macam yang susah. Nah, itu kemudian dilakukan akselerasi oleh pemerintah, misalnya melalui program BBM satu harga. Kemudian yang kedua dari sisi layanan kesehatan dan pendidikan misalnya. Nah, itu pemerintah juga berupaya untuk memaksimalkan kualitas layanan agar setara dengan di provinsi lain. Nah, itu narasi yang pertama ya, jadi Indonesia sentris. Kemudian yang kedua itu pembangunan yang mengedepankan pendekatan kultural. Ya, nah, apalagi banyak banget lagi suku-suku di Papua ya, Pak ya. 255 nah, Papua itu kan walaupun dia di atas kertas itu kebijakan nasionalnya sama, tetapi di lokalnya itu punya situasi yang berbeda, ya kan? Nah, situasi berbeda itu karena banyak faktor ya, faktor geografis, faktor budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan yang menyamaratakan pembangunan di Papua dengan pembangunan provinsi lain itu tidak tepat untuk Papua dan itu disadari oleh pemerintah. Makanya kenapa kemudian pendekatannya lebih antropologis. Nah, contoh pendekatan antropologis itu misalnya apa? Papua itu kan punya rumpun adat. Ya. Jadi kalau kita bilang masyarakat adat, Papua itu punya 6 rumpun besar ditambah dengan puaknya ya, rumpun kecil. Jadi kita ini kan bicara Indonesia sebagai negara multi etnis ya, multi suku ya. Tapi Papua itu subsukunya lebih banyak lagi daripada subsuku Nusantara. Dan kita emang harus melihat Papua itu secara heterogen bukan homogen ya Pak. Betul, ya? Karena beragam. Nah, secara heterogen. Nah, oleh karena itu makanya kenapa selain pendekatan pembangunan yang mengejar ya atau melakukan akselerasi terhadap yang lain-lain, pemerintah juga mulai memikirkan bagaimana strategi pembangunan yang mengakomodasi masyarakat adat. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian salah satu agendanya adalah pemekaran provinsi. Ya. Mas Wildan bisa bayangkan ya, Provinsi Papua, ini kita bicara Provinsi Papua sebelum dimekarkan ya. Dulu kan itu dibagi menjadi 2 provinsi, Papua dan Papua Barat ya. Nah, Papua yang sudah dibagi menjadi 2 provinsi saja, itu luas wilayahnya itu 19% dari luas wilayah seluruh Indonesia. Luas banget ya udah. Luas banget itu, Anda bayangkan itu ya kan. Nah, sehingga kemudian tetap tidak maksimal kan, walaupun sudah dipisahkan. Makanya kenapa ini tidak maksimal? Ternyata memang pembangunannya itu tidak bisa disamaratakan bahkan di satu provinsi yang
bernama Papua sendiri, karena di Provinsi Papua yang besar itu ada karakter khusus yang namanya masyarakat adat. Ya, secara garis besar mungkin orang bilang cuma dua ya, masyarakat pantai dan masyarakat gunung. Tapi di luar itu kan ada masyarakat adat yang lebih spesifik, ya kan, masyarakat Tabi, Animha dan segala macam itu berbeda. Nah, oleh karena itu kemudian dibangunlah konsep pemekaran provinsi ya. Pemekaran provinsi itu akhirnya kan basisnya wilayah adat. Jadi Provinsi Papua yang sekarang itu mengakomodasi satu wilayah adat, ya kan. Lalu kemudian ada Papua Selatan, itu satu wilayah adat. Papua Tengah itu satu wilayah adat. Papua Pegunungan juga satu wilayah adat. Nah, itu yang merupakan satu pendekatan baru. Karena di satu wilayah adat itu, suku-suku yang ada, komunitas yang ada, itu lebih mudah untuk melakukan melting, ya, mencari kesamaan dan frekuensi untuk memutuskan kira-kira bagaimana strategi pembangunan yang pas di wilayah itu. Nah, jadi kembali ke yang tadi didiskusikan di awal, ya ini bagian dari dinamika dan tantangan kita untuk membangun Papua ya, dengan berbagai keunikannya, keunikan geografis, keunikan adat, dan juga latar belakang masyarakatnya ya, latar masyarakatnya. Tapi aku menarik Pak, jadi waktu itu aku pernah ke Maroke juga gitu kan, bahkan di Maroke itu ada istilah sekarang Jamer Pak, Jawa Maroke gitu. Jadi udah ada percampuran etnis kan antara orang asli Papua sama orang Jawa gitu. Nah, dalam perspektif ini sebenarnya ketika kita bicara Papua, penduduk Papua, yang diafirmasi adalah memang yang etnis Melanesianya, orang Papuanya, atau memang orang yang udah bertahun-tahun di sana tapi tinggal di Papua, Pak. Kadang kan orang juga bingung untuk ketika definisin Papua gitu, Pak. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau di undang-undang, terutama undang-undang otonomi khusus ya untuk Papua, itu mereka memang mendapat semacam afirmasi ya. Mereka itu maksudnya adalah orang asli Papua. Melanesianya berarti ya, Pak. Nah, orang asli Papua ini tentu ada definisi yang sudah diberikan di sana. Nah, mengapa ini diberikan semacam afirmasi? Karena memang dari sisi akses dan juga dari sisi layanan, memang itu dibutuhkan semacam afirmasi tadi. Kenapa? Karena saya tidak bicara, kalau Maroke relatif lebih terbuka ya. Terbuka itu dalam artian ya, karena memang sejarahnya itu melting pot dari berbagai budaya, baik itu budaya asli maupun budaya pendatang ya. Tapi kita membayangkan misalnya wilayah-wilayah non pantai ya, wilayah pegunungan yang memang belum menjadi melting pot. Nah, di situ kalau tidak diberlakukan afirmasi, maka akan terjadi persoalan baru ya. Jadi misal contoh begini, untuk di wilayah pegunungan dengan akses pendidikan yang sulit, sehingga kemudian di masa lalu itu terjadi satu situasi di mana orang-orang di wilayah pegunungan ini sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, ya kan. Nah, kalau ini tidak dilakukan afirmasi, maka ini akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu kemudian dilakukanlah afirmasi. Bagaimana layanan pendidikan ini diprioritaskan di wilayah-wilayah yang semacam itu. Jadi dasarnya itu ya. Jadi, nah, afirmasi sendiri kan sebenarnya dimungkinkan baik itu secara undang-undang maupun juga secara hukum nasional kan. Jadi kita lihat misalnya dalam konteks hukum nasional itu di politik ada afirmasi terhadap perempuan. Ya, jadi bahasanya itu semacam diskriminasi positif ya, agar mereka yang memang selama ini tidak terakomodasi itu bisa mendapatkan akomodasi yang layak. Nasional juga ada afirmasi disabilitas misalnya kan, itu dalam rangka tadi akselerasi karena pengalaman kulturalnya memang ada masalah di masa lalu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi prinsipnya adalah untuk mencoba membuat kesetaraan melalui pendekatan afirmasi ini, kira-kira gitu, Mas. Menarik ya. Jadi sebenarnya ini juga Pak, mungkin ada orang bertanya-tanya sebenarnya di tengah kompleksitas permasalahan Papua gitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih yang benar-benar harus jadi hal yang bisa kita lakukan gitu, pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya ada kan di sana ada kompleks sumber daya alam, sosial, politik juga gitu. Apakah emang harus diselesaikan semua atau memang ada prioritas yang jadi dikejar sama Presiden Jokowi sekarang gitu Pak? Ya, kita ini dasar untuk membangun Papua itu kan merujuk pada kebijakan pembangunan nasional ya. Nah, di dalam RPJPN maupun di dalam RPJMN sudah jelas bahwa narasi pembangunan di Papua itu sama dengan narasi pembangunan di provinsi yang lain. Jadi basisnya itu adalah
Satu, pelayanan pemerintah, Oke. ya, baik itu pelayanan terhadap akses layanan publik maupun pelayanan untuk administrasi pemerintahan, ya. Itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, Papua itu juga mendapat sebuah layanan khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Oke. Ya, nah, sehingga kemudian untuk Papua ini memang ada 2 track yang dilaksanakan di sana. Kalau track otonomi khusus ini artinya pembangunan yang dialokasikan untuk Papua dan dilaksanakan oleh infrastruktur pemerintahan yang ada di Papua. Jadi kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Papua itu bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kebijakan otonomi khusus. Ya, kebijakan otonomi khusus itu mereka yang putuskan. Jadi misalnya ketika gubernur Papua menyatakan, oh kita butuh afirmasi untuk ASN orang asli Papua yang disekolahkan di STPDN misalnya, atau disekolahkan di SPN Polri atau di TNI misalnya, itu mereka yang putuskan, ya. Karena apa? Karena merekalah yang tahu kebutuhan dasarnya dari masyarakat Papua yang bisa difasilitasi melalui mekanisme otonomi khusus. Nah, tapi di sisi lain ada kebijakan nasional yang itu adalah program pemerintah pusat, tapi harus dilaksanakan di Papua dalam rangka mengejar akselerasi tadi. Jadi misalnya Papua itu tantangan terbesarnya apa? Komunikasi misalnya, kan. Nah, pemerintah akan mengalokasikan pembangunan BTS secara masif di Papua supaya tantangan komunikasi bisa diatasi. Persoalan Papua apa? Sekolah, ya kan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan sekolah di sana misalnya, karena sesuai dengan perundang-undangan pendidikan tinggi itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat misalnya, ya kan. Infrastruktur kesehatan demikian juga. Jadi 2 track ini yang dijalankan secara paralel oleh pemerintah supaya Papua bisa terjadi percepatan dari sisi pembangunan. Nah, di sisi lain ada track yang lain, ya kan. Track yang lain itu misalnya ketika pemerintah pusat menetapkan pelaksanaan PON di Papua, ya, itu bukan cuma sekedar untuk memberikan event olahraga, ya, lebih Papua event olahraga, tetapi Papua itu punya karakter yang selama ini belum tereksplorasi dengan baik, ya kan. Apa karakternya? Satu pada aspek seni, yang kedua pada aspek olahraga. Nah, pada aspek seni mungkin sudah banyak jalannya, apalagi sekarang kan anak muda bisa membuat lagu, taruh di YouTube dan semacamnya. Betul, bisa membuat media-media itu. Tapi kalau olahraga kan dia kompetisi. Kan begitu. Kalau dia kompetisi tidak difasilitasi pengembangan dirinya, tentu tidak tersalurkan, kan. Nah, makanya dengan adanya PON di Papua, kita ingin menunjukkan bahwa atlet-atlet Papua punya kesempatan untuk bisa muncul, apakah itu dalam ajang nasional maupun kedepannya dalam ajang internasional. Jadi 3 track inilah yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat Papua hanya sebatas persoalan, enggak, ya kan. Papua itu dinamika pembangunannya jauh lebih besar, ya kan. Sama kayak kita melihat provinsi yang lain misalnya, apakah di provinsi yang lain ketika pembangunan itu berjalan tidak ada masalah yang berkaitan dengan isu keamanan? Ya ada juga, kan juga. Cuman masalahnya itu bisa diselesaikan dan diatasi sesuai dengan tupoksi dari infrastruktur yang ada. Demikian juga di Papua itu juga dilaksanakan melalui infrastruktur yang ada. Tapi di sisi lain, ya kan, isu-isu yang memang jarang di-highlight, dimunculkan dan segala macam adalah isu-isu yang tadi saya sampaikan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua. Betul, karena kebanyakan masyarakat ngiranya tuh pendekatan di Papua tuh pendekatan militeristik doang, ya Pak. Padahal kalau kita lihat bahwa pemerintah udah kerja dari berbagai banyak aspek gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau kita mau fair ya sebenarnya, ada satu kebijakan ya, Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Nah, kalau wilayah Papua itu kan artinya termasuk provinsi Papua yang sudah dimekarkan dan di wilayah Papua Barat. Nah, kalau kita bicara soal agenda prioritasnya misalnya, itu ada 5 agenda prioritas. Yang pertama adalah tata kelola pemerintah dan keamanan dengan tetap menghormati HAM. Ya kan gitu. Jadi pemerintah dan keamanan ini itu satu paket. Kenapa satu paket? Karena pemerintahan tidak bisa berjalan kalau keamanan tidak ada. Tapi keamanan juga bukan satu-satunya. Karena apa? Karena kita
tetap menyatakan bahwa Papua ini tertib sipil, ya kan, semua administrasi pemerintahan di bawah kepala daerah itu berjalan apa adanya, sehingga kemudian sifat dari infrastruktur keamanan ini adalah memberikan dukungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu berjalan. Kemudian berikutnya adalah transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Artinya ya transformasi ekonomi itu kan artinya semua aktivitas yang bisa memunculkan kemandirian ekonomi di masyarakat, kemudian pertumbuhan ekonomi dan segala macam itu menjadi sebuah agenda besar di sana kan. Belum lagi yang lainnya misalnya penciptaan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua misalnya. Nah, tadi SDM unggul yang kontekstual Papua tadi memanfaatkan basis sumber daya yang ada. Ya kan, kalau mereka sumber dayanya di sini dimanfaatkan, dibangun infrastruktur untuk mendukung inovasi di bidang seni dan seterusnya. Lalu kemudian infrastruktur dasar dan ekonomi ini yang saya bilang tadi, sekolahnya, fasilitas kesehatannya, lalu kemudian prioritas lainnya adalah kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Nah, kalau kita lihat 5 agenda prioritas ini tidak ada narasi yang menyebut operasi militer. Betul. Nah, kira-kira begitu. Ini semua adalah narasi yang bicara soal pembangunan dan kesejahteraan. Nah, kemudian juga ada Kepres nomor 20 tahun 2020. Nah, Kepres ini membentuk semacam badan yang diketuai oleh Wakil Presiden yang tadi saya bilang melaksanakan pembangunan yang itu adalah programnya pemerintah pusat tetapi dilaksanakan di Papua. Nah, untuk bisa melaksanakan itu dibentuk badan. Nah, badan ini yang kemudian memberikan asistensi ya kepada kementerian dan lembaga di pusat. Kalau mau bangun yang dibutuhkan itu 1, 2, 3. Lokasinya di titik ini, dan titik ini misalnya. Nah, sehingga kemudian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ini satu, lokasinya tepat, kemudian yang kedua sesuai dengan kebutuhan di sana. Jadi Inpres 9 maupun Kepres 20 2020 ini itu dalam rangka memperkuat sekali lagi narasi besar pembangunan dengan kesejahteraan di Papua, bukan untuk melihat Papua dari sudut pandang seperti yang pernah terjadi di masa lalu semata-mata soalnya ada keamanan. Dan itu ternyata terbukti sudah memberikan banyak efek ya. Kalau kita lihat misalnya di beberapa kabupaten dan kota itu terjadi kenaikan indeks kualitas sumber daya manusia. Kemudian sudah mulai terjadi pertumbuhan ya, walaupun memang tidak bisa cepat karena memang tantangannya juga kompleks ya. Jadi kalau ditanya Pak, lalu gimana dengan gejolak yang masih ada? Papua sebagai sebuah wilayah itu 4 kali lipat besarnya daripada Pulau Jawa. Kan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara gangguan itu kan tersentralisir, mungkin hanya di satu desa atau 2 desa, yang itu tidak bisa digeneralisasi untuk melihat secara representatif Papua gitu. Kan kira-kira begitu ya kan. Sama kayak kalau kita melihat Bogor ya kan, Kabupaten Bogor itu kan besar di Jawa Barat. Tapi kalau kita bicara gangguannya ya kan mungkin persoalan kriminalitas itu hanya terjadi di titik-titik tertentu. Begitu juga di sana. Sehingga memang narasi yang harus kita lihat, gangguan-gangguan itu tidak signifikan. Memang ada, tapi itu selalu diupayakan untuk diatasi, dilokalisir supaya dia tidak mengganggu agenda besar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bahasa kasarannya udah ada hal bagus 90%, mungkin yang masalah-masalah cuma 2-3% aja gitu ya Pak. Betul. Nah, ini mungkin aku mau tanya Pak untuk penutup diskusi kita, obrolan kita hari ini. Kalau kita bayangkan 5-10 tahun mendatang nih di Papua, kira-kira peluangnya apa sih yang bisa kita optimalkan untuk masyarakat Papua gitu Pak? Ya, jadi gini, pemekaran yang terjadi sekarang itu merubah karakter dari pembangunan yang tadinya sentralistik ya, baik itu sentralistik secara nasional maupun sentralistik di provinsi Papua Induk, itu menjadi terdistribusi di provinsi-provinsi baru di Papua. Nah, apa kelebihannya? Provinsi-provinsi baru di Papua ini kan tadi yang saya sampaikan, basisnya adalah wilayah adat. Nah, kalau berbasis wilayah adat, tentu diharapkan masing-masing provinsi ini bisa membuat perencanaan yang disepakati oleh masyarakat yang ada di sana. Sesuai kebutuhan lah Pak ya. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan karakter dari wilayah adat yang ada. Nah, saya sangat optimis kalau pendekatannya adalah wilayah adat, maka pembangunan itu pasti akan tepat sasaran.
Iya kan, pembangunan pasti akan tepat sasaran. Kenapa? Karena tidak ada lagi narasi misalnya, pejabatnya bukan dari wilayah adat kami, jadi tidak paham situasi kami. Sekarang ya pejabatnya, penyelenggara negaranya, dan juga masyarakatnya itu bisa saling bahu-membahu karena sudah satu frekuensi sebagai satu wilayah adat. Jadi saya sangat optimis akan terjadi akselerasi. Ya kan. Kemudian yang kedua, dari sisi pemanfaatan dana otonomi khusus, ya. Gede lah, lumayan besar ya Pak. Ya kan, yang tadinya itu tersentralisir, sekarang terdistribusi menjadi 6 provinsi, sehingga pemanfaatannya itu bisa menjadi semakin maksimal. Kenapa? Karena otoritas dari kepala daerah di 6 provinsi ini itu akan akan muncul ya, untuk memastikan bahwa dana-dana otsus ini bisa digunakan dengan baik. Ya tentu tugas kita dari masyarakat, tugas dari pemerintah pusat adalah memastikan pemanfaatannya sesuai dengan aturan dan juga kebutuhan daripada masyarakat, sehingga tidak terulang lagi masalah-masalah di masa lampau ya, terkait dengan penyimpangan. Tapi ke depan saya sangat optimis ya, dengan komitmen dari pimpinan-pimpinan yang ada di wilayah baru, apalagi saya lihat mayoritas provinsi-provinsi baru ini kan mereka melakukan rekrutmen ya, rekrutmen ASN, rekrutmen aparat pemerintah yang basisnya adalah masyarakat setempat dan juga relatif dari sisi generasi lebih mudah, Mas Widan ya. Jadi saya yakin bahwa mereka akan bisa menjadi pengawal yang baik ya kan, karena provinsi baru, generasi baru, ide baru. Dan bahkan sekarang di Papua ada yang namanya Papua Creative Hub juga gitu ya. Dia dibikin sama teman-teman. Makasih Pak Mufti dengan sama-sama, gagasan dan juga ya cerita soal Papua. Jadi semoga teman-teman anak-anak muda di Indonesia maupun publik juga ngerasa bahwa Papua tuh potensial banget bertumbuh, dan konflik-konflik yang ada di Papua tuh cuma segelintir orang aja kali ya Pak ya, bisa dibangkit ya Pak. Ya siap. Terima kasih Mas. Jadi tetap jaga kenyamanan dan keamanan Indonesia. Thank you. Terima kasih.